Selamat pagi, ya. Selamat pagi Indonesia. Baik, diskusi kita sekarang ini adalah mengenai apa pendapat ya yang disampaikan oleh Pak Anies ya, Anies Baswedan mengatakan bahwa apa, polusi mobil listrik itu lebih tinggi daripada mobil-mobil berbahan bakar minyak. Ya. Jadi di depan saya ini ada beberapa catatan. Ya. Nah, kalau saya mendengar, saya sebagai seorang dosen, khususnya konversi energi, ya, yang belajar juga artinya berdiskusi mengenai motor bakar, sebagainya ya. Ini sesuatu yang menarik buat saya. Ya. Saya katakan menarik karena apa? Oh, ini aneh ya, kok bisa ya? Ya. Tadi saya tidak mengatakan bahwa itu salah atau benar tidak, tapi saya tertarik bahwa wah, ini jadi judul penelitian. Karena seorang dosen itu harus meneliti. Ya. Setelah diteliti ada hasilnya, hasil tersebut harus diterbitkan di jurnal internasional, ya, khususnya di institusi saya. Ya. Jadi ke jurnal internasional, apalagi syaratnya bereputasi, ya, tidak predator, berat itu ya, artinya itu sangat ya, uh, apa, istilahnya syaratnya itu memang buat seperti itu supaya apa? Kita nggak main-main gitu ya. Begitu kita salah ngambil kesimpulan, reject, tidak akan diterima untuk diterbitkan ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat ya pernyataannya ya. Oh, saya apa agak sulit ya adanya ya. Di sini dikatakan kayak ya, dikatakan bahwa kalau kita hitung ya, apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mesin listrik per kapita per kilometer, sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Saya pikir kok bisa ya? Oh, ini menarik sekali ya, karena saya sudah kesulitan mencari judul penelitian. Wah ini jadi judul penelitian ya. Nah kemudian di sini di bawahnya lagi ada uh, untuk membuktikan pernyataan Anies tentu perlu melihat perhitungan emisi karbon. Ya, ini ada beberapa yang memberikan pendapat ya, dan mobil listrik maupun bus konvensional. Ya. Namun begitu Anies tidak menjelaskan secara spesifik cara hitung-hitungannya. Ya, ya kalau saya sih mungkin hitung-hitungan itu penting ya, artinya memang perlu ya, karena misalkan kita akan mengajukan penelitian, kita harus mengajukan juga alasannya apa, referensinya, hitung-hitungannya gitu ya. Tetapi di sini ya, karena ini adalah suatu pernyataan yang seakan-akan sudah menjadi suatu kesimpulan, nah ini yang membuat orang kebingungan. Ya, karena sebagian besar ya kita itu mengenal bahwa mobil listrik itu pakai motor listrik, ya tidak pakai bahan bakar minyak. Ya. Ada salah satu memberikan komentar, gimana ini nguji emisinya, nggak ada knalpotnya. Ya. Ya, tapi saya luruskan sedikit ya, bahwa menguji emisi itu bisa dilakukan misalnya emisi gas, emisi atau istilah polusi ya, polusi udara itu bisa. Ya. Nah, sama dengan yang bertanya itu saya ingin tahu juga bagaimana ya mengukur emisi uh, mesin mobil listrik. Ya. Ya. Saya tidak itu ya, saya merasa bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, jangan sampai ada kebingungan di masyarakat ya. Terus mereka nanti dengan ada pernyataan seperti itu, ya saya tidak mengatakan salah atau benar. Ya. Mereka bisa menyimpulkan sesuatu yang salah. Ya. Saya tidak menyalahkan, ya, tapi saya ingin mencari. Nah, kemudian, ya, ini mungkin akan saya membuat 2 atau 3 sesi ya. Kalau ya, ini saya tunjukkan dulu ya, bagaimana pernyataan-pernyataan itu yang harus dibuktikan. Baik, saya lanjutkan dulu sedikit ya di sini. Sementara itu, ya, Direktur PLN, ya, di sana di sini dikatakan bernama Darmawan Prasojo,
mengatakan mobil listrik memang masih mengeluarkan emisi. Nah ini saya tidak mengatakan salah atau benar ya, tapi saya katakan, nah ini ya, gimana caranya ini ya, dengan adanya pernyataan seperti itu, saya langsung berpikir ingin sekali ya, saya ingin menguji emisi mesin listrik. Ya. Mungkin saya salah membayangkan mobil listrik itu bagaimana model bentuknya ya, sehingga saya tidak tahu bagaimana cara mengujinya ya. Ya, kemudian ada kelanjutan itu ya, saya katakan. Ya. Namun demikian dengan memakai mobil listrik, ya, kita sudah mengurangi emisi ya, 56%. Ini ada pernyataan lagi. Ya. Kenapa saya katakan pernyataan? Ini adalah suatu pernyataan yang bisa menjadi referensi. Ya, referensi atau orang katakan menjadi suatu acuan. Itu penting buat peneliti. Wah, ini dikatakan seperti ini, kita harus cari acuannya itu di mana. Ya, umumnya peneliti itu mencari hasil penelitian yang lalu. Ya, jadi pernyataan ini munculnya adalah dari hasil penelitian, seharusnya begitu. Nah, lanjutkan lagi. Sebagai gambaran, ya, 1 liter bahan bakar minyak ya, setara dengan 1 sampai 2 km jam. Kilowatt jam. Atau listrik ya, atau energi listrik. Ya. Emisi karbon 1 liter bahan bakar setara dengan 2,4 kilogram karbon dioksida. Ya, sedangkan 1,2 kilowatt listrik emisinya setara dengan 1,02 kilogram karbon dioksida. Nah ini saya ingin juga tahu sebenarnya pernyataannya ini dari mana, gitu ya. Ya bukan menyalahkan mencari, tapi ini sangat menarik buat saya. Ya. Kemudian ini ada subsidi ya, saya tidak menganukan subsidi ini ya, karena ini ada bahasan sendiri ya. Karena di sini apa benar pemerintah itu mengatakan subsidi itu nanti. Ya. Saya bandingkan antara bis penumpang ya menghasilkan emisi sekitar 1,3 kg CO2 per kilometer. Ya. Itu sebabnya. Ya mungkin ya saya lihat mungkin ini tujuannya adalah untuk membenarkan, mencari pembenaran, itu ya, bahwa pernyataannya dia itu benar, dia memakai istilah per kapita. Ya, padahal kita lihat ini ya, bolehkah kita memakai seperti itu ya, variabel penelitian seperti itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana sebuah mobil kecil dibandingkan dengan bis. Ya. Terus per kapita, dilihat penumpangnya, gitu. Nanti berdebat lagi, apakah penumpangnya penuh atau enggak? Akhirnya perdebatannya arahnya tidak sehat, tidak mencari solusi atau hasil yang benar. Ya, baik. Jadi ini saya katakan karena saya seorang peneliti, ya, bukan penelitian ya, dosen yang harus meneliti. Ya ada suatu metode untuk penelitiannya. Kita melakukan penelitian, kita harus memberikan suatu bukti dasar-dasar dulu, referensinya dulu. Ya, itu yang disebut dengan hipotesis. Wah, jadi ngajar penelitian saya bukan. Ya, tesis itu kesimpulan. Ya. Nah, misalkan hipotesis itu adalah semua yang mendukung sehingga mengarahnya ke suatu kesimpulan yang kelihatannya benar. Dalam arti kalau A terjadi dan B terjadi, pasti terjadi C. Ya, itu bukan sebab akibat. Ya. Nah, kemudian ada syaratnya. Jangan asal aja bis dibandingkan dengan mobil. Gitu. Ya, padahal kita lihat, ya kalau dia mau membandingkan, ya, ini nanti akan saya bahas ya. Kan Pak Anies pernah mendatangkan bis listrik. Kenapa tidak dibandingkan bis listrik dengan bis bahan bakar minyak, gitu ya? Kok dibandingkan dengan mobil? Nah, itu ya. Ya, saya tidak mengatakan tendensius dan sebagainya, tapi saya menganggap bahwa beliaunya mohon maaf ya, mungkin kurang mengerti ya, metode penelitian. Karena ini hasil dari penelitian tersebut itu akan menjadi suatu kesimpulan yang akan diacu. Nah kalau salah, nah itu yang mengerikan. Ya. Kemudian ini ada satu lagi pernyataan. Jadi semua ini akan saya cari. Ya, dari mana? Seperti ini ya. Kenapa saya cari? Karena saya ingin membuat suatu penelitian. Ya.
khususnya bagaimana mengukur emisi uh, apa, mobil listrik. Ya. Karena tadi yang menarik, tadi ada Direktur PLN mengatakan memang emisinya mobil listrik itu dasarnya apa, gitu ya. Loh, nggak salah ya, nggak salah. Saya nggak mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Nah, itu sebabnya saya pernyataan itu, ya, saya cari. Ya. Nah, ini ada satu lagi ya, seorang kepala peneliti Toyota. Ya. Jadi saya artikelnya ini nanti saya anukan ya. Dia bernama Gilbert. Ya, Pratt ada PRATT. Gitu ya. Dia mengatakan, ya, hanya bergantung pada mobil listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle tanpa memperhatikan teknologi lain seperti hibrid, ya, atau hidrogen. Ya, kita lihat ada hidrogen ini juga kita di institusi saya juga mengembangkan mengenai itu, ya, terutama mengenai apa yang disebut dengan fuel cell, ya, bisa berdampak lebih buruk untuk lingkungan. Kesimpulan ini saya cari jurnalnya. Ya, gimana cari jurnalnya? Ya, seorang peneliti harus tahu bagaimana caranya. Saya mencari di daftar Scopus. Ya, Scopus apa nanti akan saya jelaskan nanti ya. Ya, jadi kemudian saya cari lagi di Google Scholar. Ya, karena peneliti-peneliti itu biasanya masuk dalam daftar itu. Ya. Di Scopus saya nggak ketemu namanya Gilbert. Ya, ada Gilbert, tapi penelitiannya ada tentang robotika. Ya, saya pikir kenapa ini ya? Nah, Anda lihat sendiri ya. Ya, tadi saya sudah bacakan. Ya. Kalau hanya tergantung pada mesin listrik yang penggeraknya adalah baterai atau baterai electric vehicle, ya, tanpa memperhatikan teknologi lain, ya, seperti hibrid dan hidrogen, justru bisa berdampak lebih buruk untuk lingkungan. Anda lihat ya, saya bersengaja membacanya pelan-pelan gitu ya. Ya, karena kelihatannya statement ini, pernyataan ini, ya, menurut saya tendensius. Ya. Oke, kemudian dalam forum ekonomi dunia, ya, di Davos beberapa waktu yang lalu, ya, Pratt mengatakan mobil listrik memang tidak menghasilkan emisi, ya, emisi gas buang. Mana ini ya? Ya. Tapi sangat bergantung pada keterbatasan ketersediaan lithium sebagai mineral yang digunakan dalam produk paket baterai. Nah, ini kalau kita berdebat-debat, artinya debat yang tidak berujung, tidak ada ujungnya, ya, mungkin orang bilang debat kusir. Ya, orang katakan siapa bilang minyak tidak akan habis, siapa bilang lithium tidak akan habis, akhirnya menjadi suatu perdebatan yang tidak memberikan kesimpulan yang benar, ya. Oke. Nah, kemudian ini, ya. Kemudian di sini di Sipret ini mengatakan, ya, penelitian ungkap ketergantungan mobil listrik bisa buruk bagi bumi. Ada penelitiannya katanya. Saya sedang mencari terus ini ya. Pratt kemudian menjelaskan masalah di balik mobil listrik bertenaga baterai melalui contoh sederhana. Misalnya, 100 mobil berbahan bakar mesin, di sini maksudnya bahan bakar minyak ya, ya, akan mengeluarkan 250 gram per kilometer, ya, karbon dioksida, CO2. Ya. Kemudian jika satu mobil listrik menggunakan 100 kWh energi listrik ya, tapi 99 lainnya tetap menggunakan bahan bakar bensin, maka emisi CO2 hanya berkurang sekitar 248,5 gram per kilometer. Ini membandingkan yang lain lagi. Seorang peneliti loh mengatakan seperti ini. Siapa tidak tahu? Dari 100 mobil cuma satu yang dikasih listrik, ya, dia hanya mengurangi segitu. Ya. Jadi ini nanti akan saya bahas khusus gitu ya. Saya akan mencari judulnya dulu. Ya. Nah, ini seperti mengada-ada karena menurut saya, mohon maaf, saya sendiri tendensius ya. Ya, kenapa tendensius? Tadi ingat ya kata-kata saya yang pertama tadi. Ya, kalau tidak digabungkan dengan misalkan ya gabungan hibrid, nah ini kenapa gitu ya? Oke, Anda lihat ya. Kemudian jika
tesis kami adalah ini belum tentu merupakan hal terbaik. Ya, dilakukan sepanjang waktu karena dalam hal ini kami hanya mengganti satu. Dia tahu, sadar gitu ya. Cuma mengganti satu, terus kemudian dibandingkan bahwa itu tidak ada gunanya. Nah ini, gitu ya. Kalau kita melihat seperti ini ya, kita membuat suatu penelitian, ya. Kemudian kesimpulannya diambil tapi tidak mewakili, ya, itu juga sangat ya, meragukan hasilnya. Ya. Nah, seperti contohnya ya, soalnya saya katakan pada yang lalu bahasan saya itu ada mengenai statistik ya. Ada yang mengatakan statistik ya, contohnya gitu ya. Dari seluruh Indonesia ini kita mengambil sampel 2000 gitu ya. Ya, saya pikirkan adalah Indonesia itu 200 juta lebih ya, sampelnya cuma 2000. Ya, saya nggak ngerti statistik, tapi dalam hati saya bertanya, apa bisa ya 2000 orang ini mewakili seluruh Indonesia? Sehingga sudah ada kesimpulan. Ya, contohnya, ya, nanti akan saya bahas, ya, karena ternyata kemarin dalam bahasan saya adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu saling kejar-kejaran. Ya, mengejar mereka lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Nah, kemarin siang saya melihat bahwa Anies Baswedan tertinggi. Ya. Kemudian saya pikir bisa juga ya. Gitu ya. Artinya saya tidak mengatakan siapa yang tertinggi, siapa yang tidak. Ya. Tetapi bagaimana sistemnya, sistem statistiknya, sehingga kesimpulan itu bisa diambil. Ya. Sekali lagi, saya dalam hal ini adalah sebagai peneliti. Ya. Jadi bukan sebagai ya. Dalam hal ini, kalau ini dasarnya penelitian, maka saya membahasnya berdasarkan penelitian. Ya. Baik, saya melihat artikel yang kedua di sini ya. Pertama, kemudian yang kedua. Oh ya, tadi saya sampaikan ya. Di sini mengenai bis listrik ya, bis listrik Transjakarta. Ya, ini sudah akan saya bahas mendatang, tapi begini ya. PT Transport Jakarta, Transjakarta, resmi mengoperasikan 30 buah bis listrik. Ya. Debut operasional kendaraan pengangkut penumpang ramah lingkungan. Ya. Ini tahun 2022 ya. Diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Ya. Kemudian dalam sambutannya sang gubernur optimistis secara bertahap ya, bis listrik sebagai armada Transjakarta ini akan terus bertambah. Kok ditambah gitu ya. Kalau kita lihat penyataannya 2023 kok berubah. Oke, lupakan. Bahkan pada 2030 diharapkan seluruh transportasi publik bis ibu kota akan menggantikan tenaga listrik, akan menggunakan tenaga listrik. Ya. Oke, ya. Di sini dikatakan untuk mencapai target tersebut Anies berujar perlu ada kolaborasi antara Pemprov DKI dengan seluruh lapisan masyarakat. Sebab itu imbuhnya untuk merealisasikan tahap saat ini Pemprov DKI akan membuat rancangan program sejak tahun 2018. Sejak 2018 sudah membuat itu, tapi sekarang berubah nggak jadi gitu ya. Atau bisnya sudah ada 30, ya. Itu mungkin mau dibuang gitu. Nggak ada, ya saya tidak ada ya. Kita merancang program ini ya dari mulai tahun 2018. Kita bekerja bersama dalam 4 institusi internasional di mana kita bermitra, bertukar pikiran, bertukar pengalaman secara amat intensif. Ya. Demikian ya. Nah, kita lihat sih saya mencari ini ya. Dia mengatakan bahwa dia pada waktu itu mengatakan bahwa kita sudah mendukung pemakaian mobil listrik ya,
Saya kalau ngomong seperti ini juga salah ya, kalau tidak ada referensinya ya. Saya akan mencari referensinya ya, karena ada pernyataan seperti itu. Ya, ya, tapi bisa disimpulkan sebenarnya mengapa kok ini ya, Transjakarta pakai uh, mesin listrik gitu ya. Ya, tentunya kita yang berpikir positif atau yang kita pikirkan adalah bahwa akan mengurangi emisi gas buang atau mengurangi polusi. Ya. Kemudian yang saya pikir adalah bertentangan ya pada 2023 ini ya, dia mengatakan bahwa nggak ada gunanya mobil listrik itu. Itu kesimpulan saya ya. Belum tentu dia menyimpulkan seperti itu. Karena dia membandingkan dengan per kapita per kilometer. Ya, kalau melihat judulnya itu keren ya, per kapita gitu ya. Tapi saya pikir apa ya maksudnya ya? Saya tidak tahu mengerti per kapita. Setelah saya cek, karena saya tahu per kapita itu umumnya adalah untuk menghitung pendapatan seseorang di sebuah negara rata-rata. Nah, tapi akhirnya lebih spesifik per kapita itu maksudnya per orang. Jadi kalau orang naik bus gitu ya. Jadi kalau bus besar orang yang naik yang penumpangnya ada 40 gitu ya. Ya, jadi energi dipakai bus itu dibagi 40 gitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat apakah benar cara meneliti seperti itu. Ya nggak apa-apa sih untuk mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa pakai kesimpulannya. Ya, itu kalau kita mengatakan kesimpulannya seperti ini kita tidak bisa pakai itu. Ya, ya. Bisa dipakai atau tidak kita lihat dulu. Ya. Apakah ini memenuhi hukum ya? Ya, tadi dikatakan tesis kami, kesimpulan kami. Ya, itu tidak bisa dipakai. Ya. Karena kalau dalam sistem penelitian, ya, itu membandingkan itu harus, ini ya, ya kalau membandingkan tidak tepat seperti itu, variabelnya menjadi kemana-mana ya, meluas. Ya. Itu sebabnya harus variabelnya itu harus dikerucutkan sehingga hasil penelitian tersebut bisa dipakai sebagai pegangan. Ya. Sekali lagi, kenapa saya melakukan ini bukan untuk mengkoreksi. Saya ingin mencari judul penelitian. Nah, kalau judul penelitian ini bisa saya pakai, nah saya punya judul untuk tahun ini ya, sebagai syarat saya sebagai seorang dosen harus menulis jurnal. Jurnal ditulis dari hasil penelitian. Nah, doakan saya ya, nanti kalau dari judul tersebut jangan sampai saya nanti ditolak ya, di reject gitu ya. Terima kasih ya, selamat ketemu di diskusi kita mendatang. Selamat pagi ya, selamat pagi Indonesia.